Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Fakih Badul Halim. Di sini kita akan membahas tentang kapital selekta matematika SLTP yang di sini kita dengan materi yaitu bangun ruang. Oke, kita masuk saja langsung ke materi. Pertama di sini kita akan menyajikan suatu deskripsi yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan konsep dasar dalam matematika yang berhubungan dengan bentuk tiga dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita dikelilingi oleh berbagai macam bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, kerucut, bola, dan juga lain-lainnya. Pemahaman tentang bangun ruang tidak hanya penting dalam bidang matematika, tetapi juga berperan dalam ilmu fisika, arsitektur, seni, dan teknologi. Bangun ruang adalah istilah dalam geometri yang merujuk pada objek-objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Berbeda dengan bangun datar, yang hanya memiliki dua dimensi, bangun ruang memiliki volume yang dapat diukur. Bangun ruang adalah sebuah bangun geometri dimensi 3 yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni dengan adanya sisi, bidang, rusuk, dan juga titik sudut. Kemudian ada bagian-bagian bangun ruang itu meliputi sisi. Dalam guru bidang, sisi alias bidang adalah bidang yang mengatasi antara bagian dalam dengan bagian luar pada bangun ruang. Sisi ini mempunyai dua bentuk, yaitu sisi bidang datar dan juga bidang lengkung. Kemudian selanjutnya ada rusuk, adalah ruas garis yang terbentuk oleh adanya perpotongan antara dua bidang sisi yang bertemu. Rusuk dapat berupa garis lurus dan garis lengkung. Rusuk yang terletak pada satu sisi bidang saja dan tidak berpotongan satu sama lain disebut rusuk sejajar. Sedangkan rusuk yang berpotongan tetapi tidak terletak dalam satu sisi bidang tersebut rusuk bersilang. Kemudian titik sudut, yakni pertemuan antara tiga atau lebih rusuk yang ada pada sebuah bangun ruang. Kemudian ada diagonal, sisi yang ruas garisnya berhubungan dua titik sudut yang terletak pada rusuk. Rusuk berbeda di satu bidang. Kemudian yang itu ada diagonal. Diagonal ruang adalah luas garis yang berhubungan dua titik sudut yang mana masing-masing terletak di sisi atas dan sisi alas. Kemudian bidang diagonal yaitu bidang yang dibatasi oleh adanya dua buah diagonal, sisi, dan berhadapan. Biasanya terdapat pada bangun ruang, kubus maupun balok. Kemudian di sini kita disajikan yaitu jenis-jenis bangun ruang beserta rumus dan sifat-sifatnya. Yang pertama kita di sini ada kubus. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Adapun sifat-sifat kubus yaitu satu, memiliki 6 buah sisi A, B, C, D, A, D, E, F, B, C, F, G, C, D, G, H, dan E, F, G, H. Memiliki 12 rusuk alas A, B, C, ini A, B, C, kemudian B, C, CD, dan juga AD. Kemudian rusuk tengah AE, BF, CG, dan DH memiliki 8 titik sudut, A dengan G, B dengan H, C dengan E, D dengan F. Memiliki 12 buah diagonal sisi AC dan BD, EG dan FH, AF dan BE, CH dan DG, BG dan CF, AH, dan DE. Terdapat 4 buah diagonal ruang AG dan CE, BH, dan DF. Terdapat 6 buah bidang diagonal ABGF, ACGE, ADGF, BCHE, BDHF, dan juga CDF. Kemudian sisi bidangnya pasti berbentuk persegi dengan ukuran yang besar. Kemudian di sini kita ada balok. Balok adalah bangunan ruang tiga dimensi yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Bentuknya hampir sama dengan kubus yang hanya saja memiliki ukuran panjang yang lebih. Kemudian untuk sifat-sifatnya balok yaitu memiliki 6 sisi. Di sini kita ada sisi A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, F, G, A, D, E, F, A, B, E, F, C, D, H. Kemudian ada memiliki 12 rusuk, memiliki 8 buah titik sudut, memiliki 12 di diagonal. Yang mana AC tidak sama dengan AF, tidak sama dengan AH. Terdapat 4 diagonal ruang, terdapat 6 bidang diagonal, dan sisi bidangnya berbentuk persegi panjang. Terus di sini kita ada prisma. Prisma adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki alas tutup sejajar dan kongruen serta sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang, macam-macam prisma.
Pada dasarnya, di sini kita ada macam-macam prisma, ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi lima, bahkan ada prisma segi enam. Pada dasarnya prisma ini menjadi bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar, bidang alas dan bidang atas. Sementara bidang lainnya akan saling berpotongan dan menurut rusuk-rusuk sejajarnya, bidang-bidang lain tersebut dinamakan bidang tegak. Lalu jarak antara kedua bidang, bidang alas dan bidang atas disebut dengan tinggi prisma. Jenis-jenis prisma jika dilihat dari bagaimana bentuk bidang bidang alasnya, maka prisma dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni prisma segitiga, yakni yang bidang alasnya berbentuk segitiga, prisma segi empat dan seterusnya, yaitu yang bidang alasnya berbentuk segi empat atau seterusnya, segi lima, segi enam dan sebagainya. Prisma dan kemudian ada juga prisma paralelepipedum, yaitu yakni bidang alasnya berupa jajaran genjang. Kemudian di sini kita ada limas. Limas merupakan suatu bangunan ruang yang dibatasi oleh adanya sebuah segi N dan beberapa segi dengan segitiga beberapa titik puncak yang berukuran di luar bidang segi N tersebut. Nah, perhatikan contoh gambar limas berikut ini. Garis-garis merah di tengah T itu disebut dengan tinggi limas, sedangkan titik T yang ada di atas disebut sebagai titik puncak. Hampir sama dengan prisma, limas ini pun juga memiliki beberapa jenis yang berdasarkan pada bentuk alasnya, terkhusus pada limas segitiga. Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka limas tersebut tidak memiliki sisi alas, tetapi terdapat titik puncak. Unsur utama yang dimiliki oleh limas adalah titik sudut, rusuk, dan juga bidang isi. Sifat-sifat limas beraturan. Pada limas segi N beraturan, alasnya akan berupa segi N beraturan. Lalu pada selesai rusuk, tegaknya pun sama panjang dengan semua sisi tegaknya kongruen serta semua apotemanya memiliki panjang yang sama. Memiliki tinggi limas yang berupa jarak dari titik puncak ke proyeksi yang terletak di limas. Memiliki titik puncak limas dan berupa titik temu bidang di sisi tegaknya berbentuk segitiga. Kemudian bangun ruang sisi lengkung. Di sini kita ada tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap berbentuk lingkaran yang sama. Sifat-sifatnya meliputi memiliki tiga sisi, yakni sisi atas, sisi alas, sisi selimut tabung. Tidak memiliki titik sudut karena bentuknya berupa lingkaran. Bidang atas dan bidang alasnya berbentuk lingkaran, pasti memiliki ukurannya sama. Terdapat sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Terdapat tinggi tabung yang berupa jarak antara bidang atas dan bidang alas, memiliki dua rusuk lengkung. Kemudian ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk lingkaran lengkung di sisi lengkung ini. Berupa selimut yang merupakan ke arah atas. Semakin ke atas maka semakin kecil dan lancip. Sifat-sifat kerucut di sini sifat-sifat kerucut antara lain adalah alas berbentuk lingkaran, memiliki dua sisi yakni lingkaran berada di bawah dan bidang lengkung atau selimut kerucut. Terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung, memiliki satu rusuk lengkung, memiliki sebuah titik puncak, terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke alas. Kemudian kita ada bola. Bola adalah bangunan ruangan tiga dimensi yang berbentuk di antara lingkaran-lingkaran dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada satu titik. Bola tidak memiliki rusuk atau sudut dan semua titik pada permukaannya berjarak pada dari pusatnya. Sifat-sifat bola satu, kita di sini ada sifat-sifat bola yaitu hanya memiliki satu sisi saja yang merupakan kumpulan titik-titik berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola ini disebut juga dengan selimut bola. Kemudian tidak memiliki rusuk, memiliki jari-jari bola yang berhubungan antara titik pusat bola dengan titik permukaannya. Jari-jari bola ini tertulis dengan R. Ukuran diameternya 2 kali dari ukuran jari-jari bola. Memiliki tali busur bola berupa ruangan garis yang menghubungkan dua titik pada bola. Oke, cukup sekian. Terima kasih materi yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.